setelah kita melakukan anamnesa kepada pasien, jika ada tanda-tanda untuk melahirkan, maka kita persiapan untuk melakukan persalinan normalnya. Lalu kita akan mengecek perlengkapan untuk ibu dan bayi dan persiapan penolong. Pertama, saya cuci tangan dan melakukan sterilkan badan semuanya, dan apabila ibunya sudah setuju dengan persalinan normal atau sudah menyetujui informed consent untuk tidak melakukan sesar, nah kita akan melakukan persalinan normal. Yang pertama, kita mengenali dulu fase laten dan fase aktif dari kala 1. Kalau misalnya fase laten itu ada di bawah, pembukaan di bawah 4 cm, dan untuk fase aktifnya di atas 4 cm. Lalu kita melakukan anamnesis yang sudah dilakukan dan pemeriksaan fisik persalinan, lalu membuat diagnosis klinis terhadap kondisi ibu dan bayi. Lalu kita melakukan pemantauan kemajuan persalinan, kondisi ibu dan kondisi janinnya. Lalu kita mengenali kala 2, yaitu delivery dari si janinnya. Pertama, kita mengenali gejala kala 2, mengenali tanda-tanda kala 2 dan pemeriksaan dalam, melakukan pemantauan kemajuan persalinan, kondisi ibu dan kondisi janin. Lalu ada kala pimpinan di kala 2-nya. Kita akan mempersiapkan ibu dan posisi siap melahirkan. Nah, di ibunya sudah di atas tempat tidur. Lalu kita memimpin ibunya untuk mengendang pada puncak hisnya. Nanti kita bisa ngomong, ibu didorong lagi atau bagaimana. Lalu mengistirahatkan ibu jika hisnya hilang dan melakukan pemeriksa DJJ pada waktu tersebut. Kita harus juga mendengarnya, melakukan dari monorail. Lalu kita mengetahui indikasi kapan diperlukan episiotomi, lalu melakukan tindakan episiotomi dengan benar, infiltrasi, anestesi, menggunting perineum saat his. Dan saat dipotong perineumnya, kita bisa menggunakan di arah jam 5 atau jam 7 dari si ibunya. Lalu setelah melakukan itu, kita menahan perineum dan mengatur defleksi kepala bayi. Lalu cek juga bagian dalamnya. Nah, tutup matanya. paling banyak dibully sebenarnya. Setelah kelahiran anaknya, kita akan memberikan injeksi oksitosin kepada masa manajemen aktif pada kala 3-nya, untuk gunanya bisa mendorong si plasentanya keluar. Lalu kita mengklaim dan memotong tadi sudah, melakukan penegangan tali pusat terkendali dengan benar, mengenali tanda-tanda lepasnya plasenta, contohnya air ketubannya keluar. Lalu kita memimpin ibu untuk mengendam saat his untuk melahirkan plasenta. Nah, pertama kita ngecek. Setelah itu kita tanya, Bu, tolong dikeluarin, didorong, dorong lagi Bu. Lalu kita akan melakukan tindakan untuk membantu melahirkan plasenta dengan benar. Meriksa apa seluruh plasentanya telah lahir secara lengkap. Jadi kita cek dulu, anggap ininya ada keluar. Baru. Keluar. Sudah keluar secara lengkap. Tempat sterilnya. Lalu kita menjahit episiotomi yang tadi sudah kita potong di area 5 atau jarak 6. Itu kita jahit lagi, jahitnya. Siap itu menutup luka dengan kain steril, dibubuhi cairan antiseptik juga. Lalu kita pemantauan kala 4-nya, kontrol perdarahan dengan sitosinol. Lalu kita melakukan pemantauan tanda-tanda vital dan kontraksi uterus, melakukan pemantauan terhadap kemungkinan perdarahan dan mengetahui komplikasi atau penyulit pada kala 4.
Itu kita akan penilaian secara profesi. Untuk persalinan normal yang sudah selesai, kita melakukan juga untuk observasi di kala 4-nya, pemeriksaan berkala kepada sang ibu, dan kita akan mengembalikannya ke rawat inap lagi kepada ibunya.